Kata para ulama, kenapa apa hikmah bilang Jumat itu mesti 40 orang? Kalau kurang daripada itu tidak bisa menurut pendapat yang kuat. Katanya di sini bilangan 40 itu adalah bilangan utusan para nabi. Nabi yang diutus itu bilang ukurannya itu 40 orang. Kuntu bil a'tabi mutarifan li azimin zambi muqtarifan. Kuntu bil a'tabi mutarifan li azimin zambi muqtarifan. Min biharil fadli muqtarifan bi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita tentang syurutu syihatil Jum'ah, menjelaskan syarat sahnya Jumat, yang mana syarat sahnya Jumat itu ada 6. Apabila satu syarat saja dari yang 6 ini tidak terpenuhi, maka qaul yang muktamad mengatakan sholat Jumatnya tidak sah. Yang pertama, syarat Jumat yang pertama yaitu bahwasanya sholat Jumat itu dikerjakan di suatu negeri atau tempat yang tidak boleh pada tempat itu untuk mengqashar sholat bagi orang yang musafir. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Jumat itu dilakukan di dalam desa atau di dalam perkotaan. Tidak boleh Jumat itu didirikan di luar desa. Tidak boleh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ada suatu desa
Suatu desa itu tentu kita tahu yang namanya desa, ada kepala desanya, ada tempat kubur umumnya, kemudian ada batas desa tersebut. Jadi, kalau penduduk desa itu ingin melakukan sholat Jumat, maka dia tidak boleh melakukan Jumatnya di luar desanya. Tidak boleh. Harus dia dirikan Jumatnya itu bagi penduduk desa itu di dalam desanya sendiri. Ngerti tidak maksudnya? Bukan penduduk desa tidak boleh sholat Jumat di luar. Bukan itu. Misal, desa si A penduduknya sudah lengkap dan sudah ada kepala desanya. Kalau dia ingin membuat sholat Jumat di situ, ya di desa itu, jangan di luar batas desa itu. Karena di luar batas desa, itu bukan desa itu lagi. Nah, makanya Jumat itu dilakukan, didirikan di suatu desa. Nah, begitu. Kalau di kota, ya di bangunan-bangunan kota itu didirikan Jumat. Nah, yang kedua, syarat sah Jumat yang kedua mesti dilakukan berjamaah. Maksudnya apa? Wajib berjamaah pada rakaat yang pertama sampai selesai dari sujud yang kedua. Itu patokannya. Seandainya ada orang niat mufarokoh setelah sujud yang kedua, kemudian dia sempurnakan Jumat itu sendiri-sendiri sampai selesai, maka sah Jumatnya. Contohnya adalah, ini hukum, walaupun mungkin tidak terjadi di sebahagian kita. Namun, seandainya pun terjadi, kalau persis sama seperti yang diibarahkan di kitab ini, maka Jumatnya sah. Bagaimana contohnya? Contohnya, ada orang melakukan sholat Jumat. Kemudian kita tahu sholat Jumat itu mesti dilakukan berjamaah. Tidak boleh Jumat itu dilakukan sendiri. Terus ketika dia awal takbir memang berbarengan dengan imam berjamaah. Setelah takbir, ruku, iktidal, sujud yang pertama, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua. Setelah itu makmum ini diniatkan di hatinya mufarokoh. Mufarokoh itu maksudnya kita berpisah dari jamaah. Berarti sholat sendiri. Tapi setelah sujud yang kedua tadi, akhirnya dia niat mufarokoh. Berarti dia sendiri jadinya. Dilanjutkannya berdiri, tapi dia sudah nggak ikut imam lagi, dia sudah sholat sendiri, mufarokoh, sudah berpisah dari jamaah. Dia lakukan sampai salam. Bagaimana Jumat orang ini tetap sah? Karena batas jamaahnya itu harus sampai sujud yang kedua. Nah, tapi seandainya dia mufarokoh sewaktu masih rakaat yang pertama, maka tidak sah Jumat dia. Paham? Oke. Di otak kita, sholat Jumat itu wajib dilakukan berjamaah. Kalau sholat zuhur, boleh kita sholat sendiri. Kalau sholat Jumat, wajib berjamaah. Sampai di sini paham? Seandainya, ini berandai-andai, seandainya ada orang dia sholat Jumat berjamaah, waktu imam takbir dia takbir, imam ruku dia ruku, imam i'tidal dia i'tidal, imam sujud dia sujud, imam duduk di antara dua sujud dia duduk juga di antara dua sujud. Imam sujud lagi yang kedua, dia sujud lagi yang kedua. Imam berdiri, dia niat berpisah dari imam. Diputuskannya berjamaah. Sehingga dia jadi sendiri kan.
Dia niat mufarokoh. Mufarokoh itu arti berlepas dari jamaah. Berarti tinggal dia sendiri kan? Akhirnya dia niatkan dia mufarokoh. Tapi niat tuh di hati. Berdirilah dia lagi kan? Melanjut rakaat yang kedua. Tapi di hatinya sudah tidak mengikut imam lah. Sampai selesai dia melakukan sholat. Bagaimana Jumat bagi dirinya? Sah. Kenapa? Karena dia berpisah dari imam setelah sujud yang kedua dari rakaat yang pertama. Tapi seandainya dia niat berpisah dari imam sebelum sujud yang kedua daripada rakaat yang pertama, batallah Jumatnya. Wajib berjamaah. Ya, wajib berjamaah tadi. Jadi batas wajib jemaahnya itu pada sujud yang kedua dari rakaat yang pertama. Ini hukum seperti ini mungkin kita tidak melakukannya, tapi mana tahu ada yang melakukannya. Kita sudah tahu jawabannya. Wajib berjamaah sholat Jumat itu adalah paling batasnya sujud yang kedua dari rakaat yang pertama. Walaupun kita kalau Jumat memang ikut imam sampai selesai. Tapi hukumnya seperti itu. Jadi syarat sah Jumat yang kedua mesti dikerjakan dengan berjamaah. Yang ketiga, mesti jamaah Jumat itu 40 orang. Nah, itu satu pendapat. Yang terus kenapa Jumat itu 40? Karena mengikut kepada bahwasanya ukuran miqat Nabi Musa alaihi salam itu 40. Mengikut ke situ. Itu hikmahnya. Ada juga mengatakan kenapa Jumat itu harus 40. Satu pendapat lagi mengatakan tidaklah berkumpul satu berjamaah melebihi dari 40, melainkan di situ ada wali Allah. Jadi hikmahnya di situ. Tidaklah berkumpul suatu jamaah melebihi 40 orang, melainkan salah satu dari 40 orang itu ada waliullah. Makanya Jumat itu harus 40. Begitu juga hikmahnya, usahakan kita kalau mati besok, orang yang menyembayangkan kita mesti harus datang 40. Supaya apa? Supaya mengikut kepada bilangan ini, mudah-mudahan seandainya kita mati, kemudian ada jamaah yang menyembayang kita itu. Jamaahnya itu balik dan berakal, 40 orang, di antaranya mudah-mudahan ada waliullah yang ketika itu kalau dia mendoakan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya usahakan paling bagus sholat jemaah, sholat maid itu usahakan 40 orang. Rugi bisa dikatakan ya kalau mengikut bilangan ini ya. Kalau ada jenazah sholat dari kurang 40, ya memang tidak masalah, sah sholat jenazahnya. Tapi kalau bisa kita usahakan, ya harus lebih dari 40. Yang mengusahakan bukan kita, karena kita sudah mati. Tentu keluarga kita. Nah, begitu. Jadi bilangan Jumat itu harus 40. Tapi 40-nya itu 40 yang mana ini? Apakah mau anak-anak juga termasuk bilangan 40? Di sini dijelaskan bilangan 40-nya pertama harus laki-laki. Berarti perempuan tidak bisa melengkapi bilangan 40. Yang seperti pelajaran yang sebelumnya. Yang kedua mesti banding. Berarti anak kecil tidak bisa melengkapi bilangan 40. Yang ketiga mustautin, penduduk asli. Berarti orang mukim dan musafir
tidak bisa melengkapi bilangan 40 walaupun Jumatnya tetap wajib bagi yang mukim. Terus dalam bilangan 40, bagaimana suatu desa yang baru tapi bilangan orang yang dewasa di situ yang sudah balik dan laki-lakinya tidak sampai 40. Apakah dia juga wajib melakukan Jumat atau bagaimana solusinya? Kalau kita mengambil pendapat Al-Imam Syafi'i, qaul yang muktamad, pendapat qaul jadid yang seperti dalam kitab ini, ya tidak sah, wajib dia melakukan sholat zuhur. Kenapa? Bilangannya tidak cukup 40 dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Tapi kata para ulama, sangat disayangkan juga kalau orang itu tidak bisa melakukan sholat Jumat, karena Jumat itu fadilahnya sangat luar biasa. Terus bagaimana kalau suatu desa yang kecil itu tidak cukup bilangannya 40 yang mustautinnya? Di sini ada 14 pendapat ulama. Mungkin bisa untuk suatu desa yang tidak mencukupi 40 supaya bisa juga melakukan Jumat, ambillah pendapat ini supaya dapat fadilah Jumat. Yang pertama, menurut pendapat Ibnu Hazim, satu orang saja sudah sah melakukan Jumat. Berarti satu dengan imam, berarti berdua sudah sah melakukan Jumat. Menurut Imam Nakh'i dan Ahli Zahir, dua saja, dua jemaah satu imam itu sudah sah untuk sholat Jumat. Pendapat yang ketiga, pendapat Abi Yusuf wa Muhammad Ulais, yaitu dua orang beserta imam juga sah melakukan Jumat. Pendapat yang keempat, 3 orang beserta imam juga sah melakukan Jumat, dan itu pendapat Imam Abu Hanifah dan As-Sufyan Ats-Tsauri. Yang pendapat yang kelima, 7 orang sah melakukan Jumat, itu pendapat Ikrimah. Yang keenam, 9 orang bisa melakukan Jumat, itu pendapat Rabi'ah. Yang ketujuh, 12 orang beserta imam sah melakukan Jumat, itu pendapat Imam Malik dan Rabi'ah di dalam satu riwayat. Kemudian nomor 8, 12 orang selain imam sah melakukan Jumat, ini pendapat Al-Imam Ishaq. Nomor 9, 20 orang sah melakukan Jumat. Ini pendapat Imam Malik, tapi dalam riwayat Ibnu Habib yang meriwayatkannya. Nomor 10, 30 orang sah melakukan Jumat. Nomor 11, 40 orang beserta imam sah melakukan Jumat. Dan inilah pendapat yang kuat di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Yang ke-12, 50 orang baru sah melakukan Jumat. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Nomor 13, 80 baru sah melakukan Jumat. Ini pendapat Imam Mawarzi. Yang terakhir, bilangan yang banyak tanpa batas sah melakukan Jumat. Artinya kalau kita di sini alhamdulillah sudah memenuhi syarat 40 orang. Tapi mana tahu ada kita di suatu tempat, macam kami di pesantren Raudhatul Thalibin. Dulu waktu tahun yang pertama tentu bilangannya tidak cukup. Karena yang datang di situ bukan penduduk asli, banyak yang datang orang yang mukim. Sehingga kami waktu itu mengambil pendapat yang kuat, tetap melakukan, bukan melakukan Jumat tapi melakukan sholat zuhur, tapi sekarang sudah melakukan Jumat. Terus sudah 40 ya. Seandainya kurang dari 40, maka batallah Jumatnya. Ya, kalau mengambil pendapat Imam Syafi'i yang paling kuat tadi ya, kan wajib bilangannya 40. Di sini ada sebentuk teka-teki.
kau teka-teki. Ada seseorang batal wuduknya di masjid. Satu orang batal wuduknya di masjid. Karena wuduknya batal di masjid, maka batallah sholat orang yang di rumah. Teka-teki. Satu orang sholat di masjid batal wuduknya. Karena batallah sholat orang yang di rumah. Siapa yang bisa jawab? Itu maksudnya imam. Tidak, makmum. Ceritanya macam mana? Cerita jawaban. Karena tidak bisa jawab pasti. Ada orang sholat jemaahnya pas 40 orang. Sholat Jumatnya pas bilangannya 40 orang. Sewaktu imam salam, Assalamualaikum warahmatullah, kata imam, Assalamualaikum warahmatullah. Terus makmum juga ngikut salam imam. Sedangkannya tadi Jumatnya 40 orang. Satu orang tidak salam, dia tetap sholat. Yang lain 39 sudah sah. Satu orang tidak salam. Akhirnya yang 39 ini pergilah pulang ke rumah. Lah nyantai-nyantai, ngopi-ngopi. Yang satu orang di masjid tadi kan belum salam dia. Batal wuduknya. Maka batal lah sholat 39 orang yang di rumah tadi. Karena surang tadi. Kenapa? Karena bilangannya berkurang. Dia kan mesti sholatnya mesti 40 orang. 40 orang. Tahu-tahu yang seorang ini belum salam dia. Yang 39 lah nyampe di rumah, lah ngopi, lah makan siang. Terus yang satu orang ini yang belum salam batal wuduknya. 39 yang di rumah batal lah Jumatnya. Tidak ada yang sah dong. Balik di Jumat balik. Itu teka-teki. Ya, menunjukkan itu bilangannya wajib 40. Terus yang keempat, syarat Jumat yang keempat, bahwasanya didirikan Jumat itu dari awal sampai selesai di waktu zuhur. Maksudnya apa? Dari awal khutbah, awal dua khutbah dan sholat wajib dilakukan dalam waktu zuhur. Dilakukan dalam waktu zuhur. Seandainya ada khotib berdiri khutbah dan memulai khutbahnya dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, belum masuk waktu sholat, belum masuk waktu zuhur, tapi dia sudah mulai khutbah, alhamdulillah, sudah memulai alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi, baru masuk waktu zuhur. Tapi dia lah memulai alhamdulillah sebelum masuk waktu zuhur. Baru dia lakukan baru sampai setengah tadi baru masuk waktu zuhur. Terus dia lanjutkan khutbahnya. Selesai dua khutbah, terus dia lanjutkan sholat Jumat sampai selesai. Batal Jumatnya. Kenapa? Karena dia mengawali alhamdulillah waktu khutbahnya tadi belum masuk waktu zuhur. Maka pastikan Jumat itu dilakukan sudah masuk waktu zuhur. Syarat yang kelima, syarat Jumat yang kelima, syarat sah Jumat yang kelima, bahwa tidak boleh Jumat itu dilakukan berbarengan atau dulu yang pertama di dalam satu desa. Maknanya bagaimana? Jumat tidak boleh dilakukan
dua masjid di dalam satu desa, kecuali masjid yang pertama tidak muat lagi, baru boleh melakukan Jumat yang kedua, masjid yang kedua di dalam satu desa. Dengan catatan satu desa di sini tidak, masjid yang pertama tidak menampung, baru boleh didirikan satu lagi. Tapi kalau satu masih cukup, wajib Jumat di satu tempat itu satu masjid. Terus seandainya nanti kalau seandainya ada satu desa itu bisa satu masjid untuk Jumat, tapi dibuatkannya dua masjid di satu tempat itu, dua masjid. Kemudian kalau Jumat berarti dua jemaah, berarti batallah Jumatnya. Batal Jumatnya. Kenapa? Karena dalam satu desa itu wajib hanya satu Jumatnya. Atau di masjid kan berarti satu masjidnya untuk Jumat. Kalau dua masjidnya di suatu desa berarti tetap untuk sholat Jumat ya satu. Kecuali di tempat itu satu masjid tidak muat lagi, baru boleh dua masjid. Kenapa? Karena masjid yang pertama untuk Jumat sudah penuh, sehingga boleh dibuat satu masjid lagi untuk Jumat. Tapi kalau satu masih cukup, maka tidak boleh bangun masjid untuk Jumat yang kedua di satu tempat itu. Yang keenam, mesti didahului dua khutbah. Dua khutbah yang mendahuluinya ini mesti khutbah yang sah. Seandainya ada orang yang khutbah, khotib atau imam khutbah Jumat, terus khutbahnya ada syarat khutbah yang tinggal atau rukun khutbah yang tinggal, kemudian dia tetap melanjutkan Jumat, tidak sah Jumatnya. Wajib khutbah yang dua ini sah, lengkap syarat dan rukunnya. Nah, itu syarat-syarat daripada sahnya Jumat. Ada 6 tadi, selesai 6. Nah, baru masuk kepada beberapa masalah. Rupanya masalah dibuat juga di siko. Mungkin banyak zaman kau orang bermasalah. Ayolah ada masalah situ. Karena orang zaman kau yang diajarkan tuh lah ada, tapi yang terjadi di lapangan berbeda pula, ini bagi tahu. Nah, jadi ulama lah paham. Beberapa masalah di dalam syarat Jumat. Ada masalah. Pertama, seandainya dia melakukan Jumat satu jemaah, pas di waktu pertengahan habis waktu zuhur, baru satu rakaat jemaah Jumat kok habis waktu zuhur. Ya kan tadi wajib Jumat itu dilakukan di waktu zuhur. Awal masuk sampai selesai waktu zuhur. Seandainya ada suatu jamaah di sholat Jumat, tahu-tahu baru satu rakaat habis waktu zuhur, masuk waktu asar, misal, maka apa yang dia harus lakukan? Wajib dia menyempurnakan Jumat tadi zuhur. Jumat kan 2 rakaat, ya tambah 2 rakaat, 4 jadi akhirnya sholat zuhur ada Jumat lagi dah. Tapi tidak perlu lagi memperbaharui niat, langsunglah. Misal kita sholat Jumat sudah 1 rakaat habis waktu zuhur, ya sudah, rakaat yang kedua duduk seperti sholat zuhur, duduk tasyahud awal, baru berdiri lagi, nambah 2 rakaat lagi. Tapi niat tidak perlu diperbarui, ya niat tadi lah. Bukan P2, tapi kan Jumat tadi kan habis waktu. Jadi ke zuhur jadi ya. Tidak perlu diperbarui. Tidak perlu diperbarui. Kalau itu P2.
Tidak ada pahala baduso gitu. Kenapa melakukan Jumat sampai habis waktu? Mobil misalkan sapir untuk wajib ini itu sapira. Problem yang kedua, masalah yang kedua, seandainya waktu dia melakukan Jumat ragu, wah, kalau kita lakukan tidak terkejar, mana khutbah, mana sholat 2 rakaat, ragu macam mana? Maka bertakbirlah dia, tapi sholat zuhur dari Jumat gitu. Misal belum Jumat, lah kumpul jemaah. Cilik jam lana asar. Kok kalau kita khutbah kemudian Jumat tidak terkejawab. Jadi macam mana? Ya kini kita saat zuhur lagi. Langsung. Walaupun masih ada waktu zuhur, tapi kalau nak di ujung-ujung, ayo saat zuhur lagi. Tambah dosa. Yang ketiga, seandainya imam memanjangkan rokaat yang pertama sampai rokaat yang kedua dan habis waktu zuhur. Mungkin tipe-tipe imam-imam yang qori lah kan, syekh-syekh lah kan. Saking panjangnya pas rokaat yang kedua habis waktu Jumat. Dek berapi-api lagu tadi kan, lagu Bayati katanya kan. Nah, maka imamnya berdosa, tapi sholatnya tetap dilanjutkan, tapi zuhur lagi jadi ya. Imam dosa. Ngapo menyemanjang. Nabi SAW menegur Mu'adz yang ketika sholat berjamaah baca ayat panjang-panjang, ditegur dek Nabi. Kalau engkau imam ya Mu'adz, tengok makmum tuh ada yang tua, ada yang tidak sanggup, ada yang musafir, ada yang kerja. Kalau imam pendek-pendek bacaan. Jadi sebenarnya kalau imam pendek bacaan tuh itu ada anjuran dari Nabi. Tapi kalau yang panjang-panjang doa, entah apa dalilnya Allah a'lam. Tanyalah ke Ustaz Idris. Ngapo nak panjang-panjang. Kemudian alhamdulillah dapat sholat di belakang Habib Umar Al-Hafiz. Itu bacaannya biasa. Ayat yang dibacanya biasalah, tidak panjang-panjang. Sholat lagi kami di belakang guru-guru kami yang dari kecil sudah hafal Quran. Itu bahkan kalau sholat Isya tuh juz 30. Alam tarokai. Padahal dari kecil sudah hafal Quran. Entah kenapa tiba di Indonesia kok banyak nampak syekh yang panjang-panjang bacaan. Pokoknya kalau wak sholat bang, kalau wak pergi ke kota, misal kita tinggal rumah sakit, terus sholat 5 waktu di satu masjid, imamah hafiz Quran, itu Jumatnya dari situ saudara. Jumat dicari masjid lain. Kalau sab ayatnya di tengah-tengah gua, enggak. Ya bukan apa, kadang kita kan tinggal rumah sakit. Misal 2 minggu rumah sakit, kan Jumat kadang sholat 5 waktu kan ke masjid tuh. Kan imamnya ada imam tetap tuh. Kalau imamnya itu pas baca Al-Fatihahnya berlegu-legu, tuh tanda tuh. Pokok kalau lah berlegu-legu, lah ngikut-ngikut gaya-gaya di YouTube, itu kalau Jumat siap-siap lah. Nggak akan ada juz 30. Itu tuh surah Al-Baqarah atau apa Ar-Rahman. Ya Allah. Wah, cari yang imam-imam ya biarlah kalau Jumat tuh yang pendek-pendek lah. Kenapa? Ya karena begini. Kalaulah bacaan seperti ya adalah menyalahkan, yang bagus bacaan, yang panjang ya bagus lah. Tapi kata Nabi, itu kalau semayang surang-surang, abailah nak 1 juz semalam. Tiko semayang surang-surang inna atoina puluhu. Tiko jadi imam
Ya ayyuhal muzammil katanya. Wah, suruh muzammil. Ar-Rahman. Wah, Ar-Rahman. Di belakang yang tua-tua lah, indo-indo, bapak-bapak pingganglah sakit, perutlah buncit, nak duduk payang. Dak ibo yang cek makmum lah teleng do. Iya. Kata Nabi, kalau engkau imam, baca surah yang pendek-pendek. Tapi kalau engkau sendiri, baca panjang-panjang. Silakan. Karena kalau kita, maka imam tuh perlu ada ilmu fikih. Penting. Kalau imam tuh harusnya paham situasi makmum. Makanya imam tuh biasa dah sebelumnya berdiri tuh menengok kiri dan kanan. Nyo mencilik. Makmum ni ada yang tua, atau ada orang yang musafir, ada orang perkantoran yang hanya sejenak untuk sholat. Aturannya waktunya setengah jam, misal setengah jam untuk istirahat. Dibayar Jumat lu 40 menit dan doi waktu istirahat ada. Alat tekor. Sudah. Jadi Syekh Ustaz Idris kalau imam yang banyak panjang Jumat enggak. Yang pendek-pendek. Nah, kalau di imam Isya, Maghrib, dah apa panjang gitu. Pendek. Al-Hakumut Takasur, Alam Tarokai. Janganlah wal asri. Wal asri induk-induk mau baca alhamdulillah, salah rukuk lah gitu. Hukum Jumat yang boleh berbilang-bilang di suatu tempat. Ada 3 keadaan baru boleh Jumat di suatu desa itu, suatu tempat itu boleh 2. Pertama, apabila satu tempat masjid itu tidak bisa mengumpulkan orang di situ. Ya mungkin karena penuh kan. Nah, baru boleh dilakukan Jumat satu lagi. Berarti 2 masjid. Yang kedua, ketika takut fitnah di antara 2 kelompok. Geng mudik dengan geng ili lah misalnya. Misal geng mudik dan geng ili kau laba perang. Kalau dibuat ciek masjid kan bahaya gitu. Buat masjid di tengah-tengah kan. Tentu yang mudik nak semayang ke masjid itu. Yang ili semayang tentu berperangnya kaget. Maka boleh dimudik ciek masjid, di ili ciek masjid. Kalau di suatu tempat itu ada 2 suku yang lagi bermusuhan.